Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu komposer muda bersama dengan Bang Bima Ambara. Oke Bang Bima, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita tadi ya Bang Bima ya. Sampai akhirnya waktu SD ya. Waktu SD itu kayak disepelehin gitu akhirnya kan. Bisa dikatakan begitu kan ya? Kalau sampai disepelehin secara verbal itu sih enggak, cuman tidak terlalu digubris gitu tidak ya? digubris keinginan saya itu. Nggak ada fasilitas, nggak ada apapun gitu. Nggak ada pembimbingan di arah sana. Kan kalau misalnya kita sekarang, ibu-ibu sekarang bagus ya. Iya benar sekali. Parentingnya udah mulai berkembang. Sudah tahu parenting semua. Iya. Dulu kan ibu-ibu nggak ngerti. Benar. Itu salah satu dampak baik dari sosial media juga. Ibu-ibu sekarang pintar-pintar. Dia tahu passion anaknya dari kecil, langsung diarahin. Yang terbaik adalah juara 1 di sekolah, yang terbaik adalah jago akademik gitu ya. Jago matematika gitu. Tapi saya memaklumi itu. Memang eranya juga berbeda. Iya, kita nggak bisa paksa juga kan. Jadi SD udah begitu aja, tapi pikiran itu tuh masih kesana. Rasa sukanya tuh ada di sana. Iya, saya nggak tahu anak sekecil itu suka dengan hal itu tuh nggak tahu dari mana datangnya gitu. Sampai ingat kelas 5 SD itu teman saya ada punya gitar di gudang dia yang nggak kepake. Saya bilang sama dia, saya perbaikin tapi saya pinjem gitu. Saya ambil, saya bawa pulang, singkat cerita saya bawa pulang, saya ganti, saya beliin senarnya, perbaikin. Papa saya kebetulan memang bisa main gitar, jadi kasih perbaikin, kita ajarin. Itu the first lesson and final lessonnya dari papa itu hari itu doang gitu. Jadi diajarin main gitar. Tapi itu hari pertama dan terakhir dia ngajarin. Setelah itu nggak pernah lagi karena udah sibuk masing-masing kan. Jadi saya ingat banget tuh yang diajarin pertama itu chord gitar itu. Udah langsung bisa? Bisa pada saat itu, tapi belum lancar. Tapi saya tahu poin titik-titiknya, chord G, chord D, A. Nah, yang pada saat ini saya akhirnya ngerti bahwa chord yang diajarkan beliau itu bukan asal ajar, tapi memang sinambung dalam secara teori musiknya itu benar. Oh ternyata papa saya ngajarin yang benar gitu. Saat ini ketika saya sudah lulus kuliah, saya tahu dulu papa saya ngajarin yang benar gitu. Secara scale-nya bagus gitu. Terus dari situ tuh sehari itu doang, saya masih inget banget itu depan toko. Cuma sehari ya? Depan toko itu ngejereng itu, dan akhirnya saya ngejereng terus tapi nggak tahu lagu. Jadi G, tapi D, E. kuncinya udah paham chord-chordnya? Enggak, cuma 3 itu. Oh cuma 3 itu, oke. Akhirnya dari SD itu 1 tahun sampai kelas 6 tamat itu saya keliling. Dimanapun ada abang-abang yang nongkrong, saya datang. Oh, gitu. Sampai mereka capek main gitar, saya ambil. Kan anak kelas 6, kelas 5 SD, kelas 6 SD itu lagi semangat-semangatnya gitu ya. Dan diiniin sama bujang-bujang gitu kan. Ya saya ambil. Saya main sebentar itu, mereka nanti ambil lagi. Nggak bisa main sini nah gitu. Begitu terus selama setahun itu sampai nanti akhirnya bisa, tapi dengan proses itu yang saya kemana ada orang nongkrong saya datang gitu. Ya sampai di SMP dulu saya SD-nya di selatan ya. SMP SMA-nya di Bengkulu. Waktu di SMP akhirnya teman-teman tahu saya bisa main musik, akhirnya diajakin ngeband. Malah akhirnya sibuk jadi drummer. Malah ketinggalan jadi gitar. Drummer ya? Drummer. Baru ngelihat ada drum. Oh, baru ngelihat ada drum. Hook matanya pindah lagi gitu. Iya. Wah, ini ini menarik nih gitu. Cuman posisinya agak di belakang aja kalau nampil. Iya. Jadi keinginan untuk di depan tuh gede sebenarnya. Tapi karena awalnya jadi drum, keterusan karena akhirnya orang tahu saya sebagai pemain drum. Oh gitu. Jadi diajakinnya main drum terus sampai tamat SMA. Jadi belum pernah jadi gitaris? Belum pernah, bahkan jadi gitaris waktu itu sampai tamat SMA itu tuh. Jadi kemampuan gitar tadi tuh di save aja gitu untuk kemampuan pribadi aja akhirnya. Jadi dari drum itu fokus belajar drum, sticking, ini semuanya didalemin. Tapi nggak seenak anak sekarang ya, bisa lihat YouTube tutorial di mana-mana. Dulu susah kan. Saya cari guru-guru. Sempat waktu SMA akhirnya saya mutusin buat belajar gitu sama satu orang guru. Tapi gurunya menurut saya
tidak mencukupi apa yang saya inginkan. Oke. Jadi selama sebulan tidak ada hal yang berarti terhadap pemainan saya. Akhirnya saya quit dari sana dan yaudah sendiri. Sampailah tamat SMA sibuk. Kalau dulu yang festival band ya. Iya, di festival Bengkulu band. itu. Iya benar. Festival band sana sini. Lagi banyak-banyaknya Iya, banget itu. Tambah lagi pertama kali ikut itu kelas 3 SMP menang juara 3 kelas 3 SMP, lawannya SMA umum gitu. Kelas 3 SMP itu? Iya. Iya, kelas umum itu ya? Iya, kelas umum ada SMA. Saya masih ingat juara satunya siapa, juara 2 siapa, saya masih ingat. Jadi kayak situ mulai, wah asik nih. Jadi ngeband terus. Sampai tamat SMA, di situ stuck. Saya ngerasa stuck. Ini nggak kemana-mana soalnya. Ini nggak tahu, maksudnya nggak tahu mau kemana lagi. Udah gitu, sampai stuck, titik jenuhnya juga nggak sih itu? Saya setahun gitu ngalor ngidul pergi keluar kota, maksudnya berarti merantau. ngebandnya Berhenti total 1 tahun itu. Hijrah ngerantau ke Jakarta. Di Jakarta lah ketemu teman-teman dari KJ. Ada teman yang dari KJ, sempat nongkrong gitu, anak perfilman. Saya masih inget waktu itu tuh di kampus mereka tuh ada Esa Sigit, ada pokoknya artis lah ya. Gitu. Terus cerita masalah perfilman. Wah, suka kan? Nyambung nih kayaknya kayaknya emang nih. suka semua kayaknya. Suka aja. Akhirnya Bau-bau seni pokoknya suka iya, gitu ya. Gitu. Emang dari bidang kreatif itu suka. Akhirnya ya bilang orang tua mau kuliah di sini gitu di IKJ. Tapi kan semesternya gede banget ya. Jadi akhirnya saya cari alternatif lain yang bisa terima saya dengan budget yang gak segede gitu. Akhirnya cari yang negeri akhirnya. Barulah masuk isi. Saya ambil pilihan satunya film, pilihan 2-nya musik. Jadi ya udah. Oh, berarti film dulu ya film. baru Karena musik. waktu itu lagi ini banget sama film. Iya. Apalagi udah diliatin hal-hal kreatif di film itu waktu di situ, terus anak-anaknya asik-asik. Akhirnya tes secara mandiri waktu itu. Malah singkat cerita dosennya ngelihat saya lebih ini di musik. Ya wajar ya, karena kalau film baru suka, kalau musik emang dari udah kecil. dari ya. kecil ya. Akhirnya dia usulin buat saya di musik aja. Jadi mana tuh pindah gitu? Kan tes gitu kan ada Oh, 2 iya, pilihan. Jadi saya dimasukin ke musiknya, Ke musik. ke pilihan 2 gitu. Emang udah rezekinya di musik iya, deh kayaknya. Jadi mau lari juga balik-balik lagi ke Balik ke sana gitu. juga. Jadi masuk ke akhirnya terima di musik gitu. Terus ya di situ akhirnya disitulah terbukanya pintu-pintu jalan-jalan yang selama ini saya bingung kemana musik ini apa. Akhirnya ada jalannya. Saya di baru sana. ngerti musik itu apa, unsurnya apa aja, pintunya kemana, secara productionnya kemana, secara bisnisnya gimana. Di situ barulah fokus saya kira. Akhirnya 4 tahun itu saya fokus banget. Oke. Kayak gitu. Oke Bang, nanti kita lanjutin lagi Siap. ya. Sekarang kita break sebentar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.